يغسل أرواحنا يهدينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, hasbiyallahu liman da'a, wassalatu wassalamu ala manittabi'il huda, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk sama-sama bermuajahah, sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menambah sedikit pengetahuan kita tentang kesehatan ya, terutama kesehatan dari sisi holistik. Bapak-bapak sekalian, kita melanjutkan kajian kita 2 bulan yang lalu mungkin ya, insyaallah, yang terkait waktu itu kita berbicara tentang keseimbangan. Orang hidup itu harus seimbang. Nah, kali ini kita akan memfokuskan bahwa seorang mukmin yang baik itu sebetulnya akan lebih sempurna, akan lebih baik ketika beliau atau kita sebagai seorang muslim ini memiliki fisik yang kuat. Ya, mukmin yang kuat ya itu lebih dicintai oleh Allah ya daripada mukmin yang lemah. Ya. Ya, kalau yang sekarang baru rame taruhlah itu ya. Bagaimana perang Timur Tengah itu ya. Kita bisa melihat mana orang-orang yang ciut ketika menghadapi Israel, mana orang-orang yang tetap tegar ya ketika menghadapi Israel. Mereka adalah orang-orang yang kuat. Bukan hanya kuat secara fisik, tapi kuat juga secara mental. Nah, berbicara kekuatan ini Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Bapak sekalian, mohon maaf, ya, ini terkait dengan banyak hal, ya. Ada satu yang mungkin saya ingin garis bawahi karena ini ada beberapa kasus yang terakhir saya tangani di Banjarmasin. Saya tinggal di Banjarmasin, ya, Kalimantan Selatan. Bahwa sekarang ini banyak terjadi stroke pada usia muda. Ya, banyak orang kan stroke itu biasanya sudah 50 tahun ke atas. Karena hipertensi, karena apa? Karena gula darah yang tinggi baru stroke begitu ya. Ketika usia sudah 50 ke atas. Sekarang fenomenanya Bapak-bapak sekalian, banyak masih usia 20-an tahun. Ya, usia 25, belum 30 sudah terkena stroke. Kira-kira apa yang sebetulnya terjadi? Nah, itu mungkin yang akan jadi salah satu bahan diskusi kita pada siang hari ini. Secara umum kalau dari dunia kedokteran, stroke itu hanya dibagi menjadi 2 ya, kalau dari bidang kedokteran medik ya. Ada stroke karena pecah pembuluh darah, ada stroke karena penyumbatan, gitu kan? Nah, secara medik begitu. Namun secara pengobatan holistik, secara pengobatan Cina ya, itu ada sebetulnya jenis stroke yang lain, ya, jenis stroke yang lain. Apa itu? Stroke karena masalah nutrisi. Ya, masalah nutrisi ini ada beberapa kategori Bapak Ibu ya. Nutrisi itu kan berarti asupan makanan dan minuman. Ya, itu ada beberapa kasus di situ ya, beberapa tinjauan. Bisa jadi orang tersebut kekurangan nutrisi. Ya, bisa jadi ada yang sekarang disebut dengan apa? Populer disebut dengan malnutrisi. Tahu Bapak-bapak malnutrisi? Tahu nggak malnutrisi? Sering dengar? Ya. Sering dengar ya. Artinya apa tuh malnutrisi?
Kalau dokter kan disebut malpraktek katanya. Kurang gizi. Malnutrisi itu sebetulnya kalau kurang gizi larinya bukan malnutrisi, larinya adalah kekurangan ya. Kekurangan. Kalau malnutrisi itu adalah kesalahan ya. Mal itu salah ya, salah dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Nah, Bapak-bapak sekalian, setiap tubuh kita itu memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Ya. Jadi ini Bapak yang paling ujung sini sama sebelahnya lagi itu pasti sensitivitas tubuhnya berbeda. Kapasitasnya berbeda. Kebutuhan gizinya juga akan berbeda. Kebutuhan vitaminnya berbeda juga, begitu ya. Nah, ini yang banyak orang belum sadar. Ya, dan qadarullah sebetulnya Allah sudah memberikan rambu-rambunya sebetulnya ya. Apa rambu-rambunya? Coba Bapak-bapak ingat ya, ketika istri sedang hamil. Biasanya kalau istri sedang hamil, dia itu pengen makan makanan tertentu. Pengen rujak kah, pengen apakah gitu ya. Ada yang pengen sate, ada yang pengen apa, macam-macam gitu ya. Dorongan si ibu meminta apa makanan tertentu itu sebetulnya bukan main-main. Ya, bukan ini kolokan nih. Sebetulnya bukan. Itu sebetulnya Allah ingin memberikan peringatan, memberikan pelajaran buat kita bahwa tubuh itu memiliki kebutuhan, dan pada saat itu janin yang ada di perut si ibu itu sedang membutuhkan asupan gizi tertentu. Ini jarang orang sadari. Ya, jadi kalau si ibu itu minta sesuatu selama itu rasional ya tolonglah ya. Asal jangan yang aneh-aneh begitu ya. Ya, jadi minta apa misalnya mangga muda atau apa ya ikutin aja ya. Asal yang masuk permintaan yang wajar-wajar. Karena itu adalah dorongan dari janin yang ada di rahim. Ya. Ya, itu salah satu contoh. Nah, tubuh kita juga ya memiliki sensitivitas tertentu yang setiap orang antara satu dengan yang lain berbeda. Ya, ini yang kenapa saya tertarik belajar pengobatan Cina. Terus terang di pengobatan Cina itu dia mempelajari itu dengan detail. Gitu ya. Jadi misalnya ya Bapak Ibu, orang darah tinggi, hipertensi. Pada umumnya orang akan, kalau menurut pengobatan medik apa kira-kira kalau darah tinggi? Nggak boleh makan apa? Nggak boleh makan kambing misalnya, ya. Nggak boleh makan apa lagi? Nggak boleh makan yang terlalu asin gitu ya. Nah, karena akan meningkatkan darah tingginya. Kalau menurut pengobatan dokter, pengobatan medis barang. Kalau menurut pengobatan medik pengobatan Cina, tradisional Cina, ilmu akupuntur, tergantung darah tingginya karena apa. Nah, gitu ya. Jadi kalau di dalam bahasa akupuntur itu ada namanya orang darah tinggi, tekanan darahnya tinggi, itu justru karena kekurangan darah. Jadi bahasa kalau orang Cina menyebutnya karena defisiensi She. Ya, defisiensi She pada diri seseorang itu bisa mengakibatkan orang itu tensinya tinggi. Padahal darahnya kurang. Pada orang yang seperti itu harus dikasih gulai kambing. Ya.
Harus dikasih kambing, ya, makanan-makanan yang ekstra hangat. Dia memerlukan nutrisi seperti itu. Ya, bukan berarti saya melarang bapak-bapak ke dokter ya, enggak ya, ke dokter tetap ya. Cuma kalau bisa selain ke dokter juga kita imbangi dengan treatment atau paling tidak konsultasi dengan para terapis holistik ya, gitu ya. Ya, insya Allah kalau di sini ada saya ya bisa konsul ke saya. Ya, jadi penyebabnya banyak. Nyeri lutut misalnya. Nyeri lututnya karena apa? Ya, penyebabnya bisa macam-macam. Ya, bisa karena ginjalnya mulai lemah. Ya, bisa karena mungkin limpanya ada masalah. Ya, bisa karena masalah di liver atau empedu, ya, atau karena cedera benturan, trauma, ya, karena benturan tertentu, jatuh misalnya, ya, ada trauma. Nah, itu nanti penanganannya berbeda-beda. Makanan dan pantangan makanan yang di ini juga berbeda. Nah, kembali lagi ke cerita saya tadi ya. Baru beberapa hari yang lalu ya, hari Jumat yang lalu sebelum saya berangkat ke Jawa, Jumat pekan yang lalu, itu ada seorang kawan, dia terapis juga sebetulnya, terapis juga. Cuma karena dia usia masih muda, masih belum 30, jadi dia memforsir untuk menterapi banyak sekali pasien. Sampai akhirnya dia sendiri kelelahan karena banyaknya pasien, akhirnya dia lupa makan. Ya, karena lupa makan, terus banyak pasien, akhirnya tidurnya juga istirahatnya kurang. Apa yang terjadi? Kemudian 2 hari setelah itu dia terkena stroke. Umurnya belum 30. Nah, stroke-nya itu karena apa? Ternyata stroke-nya itu, kalau bahasa kedokteran disebutnya infark. Ya, kekurangan nutrisi. Jadi saya ilustrasi begini. Ada orang gemar sepak bola. Main sepak bola itu kan menguras energi, keringat banyak, gitu ya. Setelah main sepak bola capek gitu, habis itu nyemplung kolam renang. Kira-kira apa yang terjadi? Dia bisa stroke gitu. Bisa stroke. Kenapa dia stroke? Karena dari saat dia olahraga yang membakar kalorinya ya di main sepak bola, setelah itu dia belum istirahat yang cukup, keringatnya masih banyak terus nyemplung ke kolam renang yang dingin. Ibarat gelas tadinya diisi air panas, kemudian diisi air es. Apa yang terjadi? Pecah. Tapi ada satu hal ya dari fenomena gelas itu yang bapak-bapak perlu pahami. Seandainya ya, sebelum gelas itu diisi air es, ya, pertama air panas, kemudian diisi air es, ya. Sebelum dia diisi air es, ya, gelas itu sekitarnya dikasih rendaman air biasa, air yang normal gitu ya. Kira-kira pecah nggak waktu dia dikasih air es atau es batu gitu? Dia nggak akan pecah. Kenapa? Karena ada area yang menetralisir dia. Jadi kembali lagi ke cerita tadi. Seandainya si orang tadi ya
sebelum dia main sepak bola tuh dia udah sedikitnya udah sarapan. Sudah sarapan sedikit ya, walaupun nggak banyak udah sarapan, terus main sepak bola terbakar ya. Habis itu misalnya kalaupun dia masih keringetan, terus dia nyemplung ke kolam renang atau mandi pakai shower yang dingin begitu ya, itu nggak akan pecah tuh pembuluh darahnya. Kenapa dia pecah pembuluh darahnya? Karena gelasnya itu tadinya kosong, nggak ada makanan yang mendasarinya. Nah itu makanya kalau di dalam pengobatan Cina itu sarapan itu menjadi sesuatu yang boleh dikatakan setengah wajib. Kenapa? Karena kita kan mau kerja nih. Ya, kecuali kalau kita sudah niatkan saum ya, saum Daud atau apa ya, itu bagusnya juga kita sahur sebelum subuh ya. Nanti tubuh akan menjaga keseimbangannya sendiri. Jadi itu satu contoh. Yang pertama adalah kasus infak ya atau malnutrisi tadi. Nah, banyak bapak-bapak mungkin merasakan habis makan sesuatu dengkulnya sakit. Sering nggak begitu? Habis makan soto Betawi. Ya, dengkulnya sakit begitu ya. Habis makan sayur asem, banyak melinjonya, banyak tumitnya sakit. Ya, nah itu masalahnya sebetulnya cara makan kita. Ya. Artinya kita kalau sudah tahu tubuh kita sensitif, ya batasi, begitu ya. Nah, jangan sering-sering begitu ya. Kalau sekali-sekali boleh aja, ya jangan sering-sering. Terus sikapinya antara lain kalau dalam pengobatan Cina di akupuntur, ya. Nah, nanti di akhir sesi kita insya Allah bapak-bapak yang punya keluhan kita eksekusi ya insya Allah ya. Jadi tapi saya harus tahu dulu ya loh, karena apa nih gitu ya. Bapak, setiap orang beda-beda. Kayak saya, bapak saya itu aneh. Saya termasuk manusia aneh ya. Manusia aneh. Kenapa? Saya makan sate kambing 20 tusuk itu saya nggak pusing. Saya pusing dong. Bayarnya. Tapi kalau saya makan, ya mohon maaf nih ya, panitia. Kalau saya makan roti itu mengandung margarin atau keju, walaupun sedikit kepala saya pusing. Nah, artinya apa? Saya punya bakat hipertensi, tapi bukan sensitif terhadap kambing. Ya, makan kambing, makan tongseng, oke ya gitu ya, nggak masalah. Tapi makan roti O ya, banyak kan sekarang roti O, atau satu aja, wah, udah jangankan satu, setengah aja saya nggak habis, kepala sudah pusing. Kenapa tuh kira-kira? Ayo, ada yang tahu jawabannya nggak? Keju itu terbuat dari apa? Susu yang diapakan? Susu yang difermentasi, ya. Kemudian susunya susu apa tuh? Susu sapi, ya. Jadi sebetulnya bapak ibu terus sering bicaranya bapak-bapak ya. Daging kambing itu sebetulnya lebih aman daripada daging sapi. Dengan catatan tidak lemaknya, bukan lemaknya, dagingnya dagingnya begitu ya, bukan lemak. Makanya kan di dalam
pola kehidupan Rasulullah SAW, beliau dia lebih sering mengkonsumsi kambing dan unta ya daripada sapi. Baik, jadi itu satu kasus. Kasus yang kedua mungkin yang cukup menarik kita bahas pada hari ini, ada keluhan-keluhan yang dialami pasien itu karena pola kebiasaan yang tidak benar begitu ya, pola kebiasaan yang tidak benar. Jadi misalnya minuman keras, kemudian merokok, apalagi rokoknya mengandung narkoba dan sebagainya, itu akan merusak sistem saraf seseorang. Ya, ada salah satu pasien saya itu dahulunya dia orang yang cukup dikenal ya, bintang iklan yang sering muncul di TV. Ya biasa karena di kalangan selebritis itu kayaknya ya nggak semua ya, tapi banyak diantaranya itu karena hidupnya banyak di kafe-kafe, di apa begitu ya, akhirnya mereka sulit menghindari minuman keras, kemudian ya narkoba dan sebagainya. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Tiba-tiba matanya buta. Ya, matanya buta. Ya, nah, kenapa matanya buta? Nah, kalau dalam pengobatan Cina itu, mata itu adalah lever hati. Makanya kalau orang sakit kuning lihat, orang sakit kuning, liver, hepatitis, matanya pasti kuning. Ya, jadi bisa dilihat dari orang yang masuk angin misalnya ya, matanya itu kelihatan merah. Ya, jadi bisa dilihat dari matanya. Nah, kalau orang yang livernya rusak, minuman keras itu, alkohol, apalagi plus narkoba, ganja dan sebagainya, dan teman-temannya, itu akan merusak liver. Ketika livernya betul-betul rusak, itu akhirnya kemampuan penglihatan bisa berkurang, bahkan bisa sampai kebutaan. Ya, pasien yang tadi itu, tadinya dia bintang iklan, punya duit banyak, punya rumah di Pondok Indah, sampai akhirnya rumahnya kejual untuk berobat karena dia tidak bisa melihat. Sampai berobat ke Penang, ke Singapura, ya, ujung-ujungnya di akupuntur juga, ya, di Indonesia aja nggak kemana-mana. Alhamdulillah sekarang bisa pulih lagi, alhamdulillah. Ya, sekarang malah beliau jadi salah satu manajer bank BUMN ya di Jakarta, kepala cabang. Itu contoh. Jadi jangan sepelekan asupan makanan dan minuman, tapi kita harus tahu nih, kita sensitif terhadap apa. Ya, nah bapak-bapak itu jadi PR buat bapak-bapak ya. Mulai sekarang karena usia sudah makin tambah ya, kemampuan organ sudah semakin berkurang, kita harus mewaspadai makanan-makanan apa yang kita agak sensitif gitu ya. Jadi batasi, bukan nggak boleh, batasi ya, yang sensitif batasi supaya kita bisa menjalankan ibadah ya. Kan yang kita lakukan ini, bekerja ini kan ibadah ya. Menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Baik, mungkin itu gambaran yang saya sampaikan pada siang hari ini. Jadi seseorang yang fisiknya kuat ya harus memiliki mental yang kuat, satu ya. Yang kedua, asupan makanan minumannya harus
dijaga, harus tetap seimbang. Ya, jadi kalau bahasanya Rasulullah itu setiap habis makan daging-daging gitu ya, biasanya kemudian beliau ikuti dengan makan buah, ya, nanas misalnya ya, atau timun, ya. Setelah makan kambing itu biasanya makan nanas, makan timun supaya menetralisir patogen-patogen bahasanya ya. Kalau dalam bahasa kesehatan patogen-patogen yang terdapat pada asupan makanan yang agak panas seperti kambing. Oke, mungkin itu saja. Sekarang saya persilahkan kepada bapak-bapak sekalian yang mungkin memiliki keluhan, ya, keluhan di lutut, keluhan di bahu, atau keluhan di mana, ya. Nah, nanti untuk maju ke depan, ya. Kita eksekusi, ya. Ya, silakan. Oke. Apa ini nih? Oke. Saya tanya dulu nih, keluhannya apa Bapak? Dengkul nih, Ustaz. Dengkul. Ya, dengkul. Dengkulnya? Kalau apa mau ini tuh sakit tuh dengkul sama habis main bola. Nah, main bolanya tuh jadi cuma biasanya saya bisa 4 kali main, cuma 3 kali main atau 2 kali main tuh udah full, itu udah terasa banget sakit. Terasanya mengganjal apa kayak nggak ada tenaga? Nyeri. Nah, kalau habis main bola tuh kayaknya tuh habis nyeri. Nyeri ya. Oke, sebentar. Iya. Kaki apa, lutut kiri kanan, dua Kiri. kanan kiri. Oke. Sakit? Sakit ya? Sakit ya? Ini walaupun di tangan, nyambungnya ke kaki ini. Sakit ya? Lumayan, ya. Jadi ini istimewanya ilmu pengobatan Cina ya, padahal yang sakit di lutut ya. Tapi dipijat di sini dia sakit. Kalau ini sakit ya? Ini sakit? Ya. Enggak. Ini? Enggak. Enggak. Ya, berarti pinggang aman ya? Oh, pinggang aman insyaallah. Habis jajan kemarin enak. Sakit. Ini sakit juga. Oke. Ini apa berarti masih lutut? Masih lutut. Ya, masih terkait dengan lutut. Ini sakit? Enggak. Ini? Enggak. Ya, oke. Berarti masih bagus nih secara organnya. Secara organnya masih bagus. Ya. Cuma karena beliau rajin olahraga, nah ini jadi apa? Cairan di lututnya jadi mulai berkurang. Ya. Oke, siap dieksekusi? Siap. Siap. Ya. Jadi memang katanya apa tulang-tulang itu kan ada bantalannya. Betul. Mungkin itu yang berkurang. Ya. Kalau di lutut sih dia ini aja apa? Cairannya ya, cairan sendinya. Dan itu bisa diproduksi atau bisa. Oh, bisa ya. Berarti masih aman dong saya. Iya. Ini saya tusuk di sini. Kalau pakai celana pendek sebenarnya bisa saya tusuk di sini sekali ya. Pakai celana pendek? Pakai sarung. Boleh. Ada sarung. Ya, yang lain ada lagi yang ada keluhan lagi? Satu lagi.
Nah, ya. Masya Allah. Saya Iya. udah hampir seminggu Ya, mikirin sakit. sakit sebelah. Di sebelah kiri aja, sebelah kiri aja. Kanan enggak? Ya, kiri aja ya. Coba. Apa? Iya. Ya. Ini sakit. Ini. Hmm. Sakit? Sakit? Ya. Ini? Ya. Ditekuk Bapak. Iya. Ini? Sakit? Enggak. Ini? Ini enggak sakit? Enggak kurang. Terasa ya? Enggak sakit. Enggak sakit banget. Ini? Enggak ya? Ini? 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 Sakit. Oh. Sakit semua. Berarti masalahnya di lambung. Saya punya lambung. Oh. Masalahnya di lambung. Ada lambung. Hmm. Kalau nggak ada lambungnya nggak bisa makan ya. Iya. Bapak siap di akupuntur juga? Iya. Sebelah sini deh. Iya.